Shalom semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yatazeb. Dan seperti biasanya kita akan mereaction video-video TikTok yang bernuansa rohani. Dan pada video kali ini ada dua orang yang mengaku bahwa mereka adalah murtadin, dan mereka juga pernah bersaksi, dan mereka menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat lewat media sosial, dan mereka juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan kita akan melihat dua video berikut ini dan kita reaction bersama-sama. Silakan berikan tanggapan positif di kolom komentar dan juga berikan saran yang terbaik, dan tonton terus sampai selesai supaya tidak salah paham. Baik, video pertama dari akun Mikhana 1609. Semoga dibalas fitiku, Kak. Aku sudah ada keyakinan pada Tuhan Yesus, tapi masih kehalang restu ortu. Apa solusi terbaik dari kakak? Baik, karena kamu meminta solusi dari saya, maka akan saya jawab. Yang perlu kamu ketahui pertama sekali adalah tentang hak asasi manusia yang ditulis di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu hak dasar manusia yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Yang kedua, hak beragama itu sendiri termaktub dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agamanya, serta setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang ketiga, negara juga menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, yang tertulis pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, bagaimana jika anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun? Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, lebih khusus lagi pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak, telah mengatur bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Artinya, hak beragama telah melekat pada diri manusia dan dilindungi sepanjang hidupnya. Namun, sebelum ia dapat menentukan pilihannya, agama anak memang mengikuti agama yang dianut oleh orang tuanya. Hal ini tertuang dalam pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, sebelum anak dapat menentukan pilihannya, maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Namun, menurut penjelasan ini, anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Artinya, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun dalam Undang-Undang HAM tidak memberikan batasan usia kapan seorang anak berhak memilih agama yang ia anut dan tidak lagi mengikuti agama yang dipeluk orang tuanya. Yang menjadi patokan adalah selama anak itu telah berakal dan bertanggung jawab serta memenuhi persyaratan dalam agama yang dipilihnya, maka ia berhak menentukan pilihan agamanya sendiri. Nah, itulah berdasarkan undang-undang yang berlaku, ya. Nah, bagaimana tentang seorang anak yang memilih ikut Tuhan Yesus? Apa kata Alkitab terhadap anak dan orang tua? Yang pertama yang harus kamu ketahui, bahwa Alkitab memerintahkan kita bahwa kita harus menghormati orang tua yang tertulis di Keluaran 20 ayat 12. Nah, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Yang pertama, jangan mengolok-olok orang tua yang tertulis di Amsal 30 ayat 17. Yang kedua, jangan mengutuki orang tua kita, yaitu yang tertulis di Matius 15 ayat 4. Yang ketiga, Alkitab memerintahkan kita agar percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh agar engkau dan seisi rumahmu selamat, yang tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 13.
Selanjutnya, kamu harus berdoa bagi orang tuamu agar orang tuamu mengalami apa yang engkau alami sesuai dengan perintah Tuhan Yesus dalam Alkitab di 1 Petrus 2 ayat 9 dan Yohanes 8 ayat 12, bahwa kamu telah dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib, sehingga apa yang kamu alami juga dialami oleh orang lain. Maka kamu harus berdoa sungguh-sungguh bagi mereka. Alkitab juga memerintahkan agar kita menyelidiki ajaran dari orang tua kita atau menyelidiki kitab-kitab suci, supaya kita tahu mana yang benar dan kita harus mengikuti ajaran yang benar sesuai dengan perintah Tuhan di Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Supaya agama atau keyakinan iman kita itu bukan berdasarkan apa kata orang tua atau kata orang lain, tapi berdasarkan hikmat dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Alkitab juga menuliskan bahwa ada beberapa tokoh yang sangat terkenal di mana mereka tidak mengikuti agama orang tuanya, yaitu Abraham, yang tertulis di Yosua 24 ayat 2, 14 sampai 15. Bahwa mereka, yaitu Abraham, tidak mengikuti atau menyembah Allah yang disembah orang tuanya. Jadi Abraham itu tidak mengikuti agama orang tuanya yang menyembah Allah lain, tetapi Abraham menyembah Yahweh Elohim, di mana Yahweh Elohim itu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kemudian ada Rut. Rut tidak mengikuti agama bangsanya atau orang tuanya, tetapi dia mengikuti keyakinan atau menyembah Yahweh Elohim, di mana Yahweh Elohim itulah Tuhan Yesus yang tertulis di Rut 1 ayat 15 sampai 17. Jadi Rut itu lebih mengikuti agama orang Israel atau yang disembah orang Israel, yaitu Yahweh Yeshua, karena Yeshua itu berasal dari dua kata Ibrani, Yahweh dan Yasa, yang artinya Tuhan keselamatan. Lalu, kamu harus berdoa bagi orang tuamu supaya mereka diberi kelegaan dan damai sejahtera, di mana Tuhan Yesuslah sumber segala kelegaan dan damai sejahtera yang sejati, yang tertulis di Matius 11 ayat 28 dan Yohanes 14 ayat 27. Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 21 ayat 1 sampai 7. Hendaklah engkau tetap setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sebab hanya di dalam Tuhan Yesuslah ada keselamatan kekal. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan di dalam mengikuti Tuhan Yesus sudah ada kepastian keselamatan kekal dan kita pasti tidak binasa. Yohanes 10 ayat 28. Tetap semangat mengikuti Tuhan Yesus apapun yang terjadi dalam hidupmu, karena dialah segalanya bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus Kristus memberkatimu ya. Nah baik, tadi berdasarkan komentar itu tadi, seorang yang menanyakan bagaimana solusi karena dia telah percaya kepada Tuhan Yesus tapi dia belum mendapatkan restu orang tua. Nah tadi kalau dari Mbak Mikana ini telah memberikan banyak dasar-dasar Alkitabnya, apa yang harus dilakukan dan juga dasar hukumnya. Jadi untuk yang menanyakan ini ya, atau untuk siapapun yang memang mungkin belum mendapat restu orang tuanya, ya dari sisi ini memang kamu mempunyai hak untuk beragama, tetapi di sisi lain juga jangan juga hanya karena nanti meminta restu kamu memberikan perlawanan kepada orang tua atau memintanya dengan cara yang tidak benar atau memaksa orang tua, dalam arti akhirnya terjadi kekerasan, terjadi sikap yang tidak menghormati orang tua akhirnya. Jadi kembali kepada dirimu, dan itu tadi berdoa dulu kepada orang tuamu. Berdoa bisa jadi mereka dalam arti tetap merestui kamu, atau bisa jadi juga mereka percaya kepada Tuhan Yesus juga, atau bisa jadi opsi yang terakhir juga adalah mereka tidak mengizinkan sama sekali. Tetapi ketika kamu memang sudah berdoa dan kamu sudah mendapatkan jawaban Tuhan, maka saya yakin dengan penuh keberanian Roh Kudus akan menuntun kamu juga, bahwa kamu akan berani untuk mengambil keputusan dan berani juga untuk menyatakan imanmu itu kepada orang tuamu, walaupun pada akhirnya mungkin mereka membenci kamu, tetapi jangan pernah kamu membenci mereka. Tetapi sekali lagi, lakukan yang terbaik dulu, berdoa buat orang tuamu dulu, berdoa dan meminta hikmat Tuhan terlebih dahulu. Video berikutnya dari akun Sayang Ladisa Yudis 08. Benci
sama dengan benar. Buktikannya seantero dunia. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Nah, dari video ini tadi kita dapat melihat komentar tentang mempertanyakan soal Yesus mengajarkan bahwa membenci orang tua. Nah, kita harus pahami dulu bahwa dalam konteks itu ketika Yesus berbicara, dia sedang memberikan suatu pengajaran kepada para pengikutnya pada waktu itu, supaya mereka menjadikan Tuhan itu sebagai hal yang prioritas, bukan hanya sebagai nomor satu, tapi betul-betul menjadi yang utama di dalam kehidupan atau bagi pengikutnya. Jadi contohnya ketika saya menjadi pengikut Yesus, maka Yesus itu menjadi yang utama dalam hidup saya, menjadi prioritas. Makanya Tuhan itu, kalau kita percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, kita tidak boleh juga menyembah kepada yang lain atau percaya kepada mamon. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, ketika kita menjadi pengikut Yesus, ada saja yang membuat kita pada akhirnya menjadikan Tuhan itu tidak utama, atau kita membawanya pada posisi yang kesekian. Kenapa? Karena ada hal lain. Salah satunya adalah seperti karena cinta akan orang tua, kasih kepada saudara-saudara, atau mungkin kalau hal praktisnya juga selain dalam yang ditulis di situ, bisa jadi juga kepada pekerjaan kita, anak-anak kita kalau sebagai orang tua juga. Artinya adalah bahwa keluarga juga bisa menjadi salah satu yang dapat membuat kita menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan dalam hal apa? Menduakan Tuhan karena apa? Gara-gara cinta kita kepada keluarga lebih besar daripada cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, ini tadi Tuhan Yesus mau, Tuhan itu mau kita menjadikan dia yang utama. Nah, berarti keluarga adalah bagian yang kesekian setelah kita menjadikan Tuhan yang utama. Makanya nanti kasih kita kepada Tuhan juga itu kita terapkan kepada keluarga, kepada entah itu orang tua, entah itu anak kita, entah saudara-saudara kita, perempuan dan laki-laki. Jadi itu maknanya. Jadi bahwa jangan kita sampai menjadikan orang tua kita, keluarga kita itu menjadi penghalang kita untuk mengikut Yesus, atau menjadi artinya kalau bahasa saya menjadi berhala kita di dunia ini dalam hal mengikut Yesus. Nah, jikalau memang hal itu membuat kita untuk menduakan Tuhan, keluarga, orang tua, anak kita, saudara-saudara kita, maka ketika dikatakan kata membenci itu berarti bukan berarti kita membenci mereka, tetapi kita harus menjadikan mereka yang kesekian dalam hal antara dengan Tuhan, kasih kita dengan mereka dengan Tuhan. Jadi tetap Tuhan itu menjadi yang nomor satu atau yang utama lebih tepatnya. Jadi semoga hal ini dipahami. Tadi dia sudah sempat jelaskan. Kalau soal benci dan benar-benar cinta, ya sebenarnya itu hanya gimmick aja ya. Itu jangan disalah tafsirkan. Dan tadi dia sudah menjelaskan soal kata benci itu. Tapi dalam konteksnya itu adalah refleksinya atau implikasinya juga untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya. Jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan sampai keluarga kita juga menjadikan kita kita jadikan sebagai berhala, dan pada akhirnya kita menduakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita dapat mendapatkan pencerahan. Jika mungkin ada yang menjadi kesalahan, jika ada yang menjadi suatu koreksi, silakan berikan di kolom komentar dengan saran untuk menuju yang terbaik atau memberikan yang terbaik untuk kebaikan channel dan konten selanjutnya. Dan bagi kalian juga yang ingin mereaction video berdasarkan apa yang kalian mau, silakan tag akun saya di akun TikTok saya Yata Official. Jadi silakan tag di sana akun saya yang bernuansa rohani, video-video yang bernuansa rohani atau video-video rohani di TikTok, dan nanti kita akan reaction bersama-sama. Oke, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.